seorang simbolog terkenal di dunia bernama Robert Langdon harus terlibat dalam sebuah konspirasi. Serangkaian misteri membawanya kepada pencarian tak terduga, pencarian sebuah benda yang berabad-abad lamanya disimpan rapat oleh gereja, yaitu pencarian seorang keturunan Yesus Kristus. Cerita bermula ketika setelah mengisi kuliah umum di sebuah kampus di Paris, Robert Langdon dimintai tolong kepolisian untuk menyelidiki gugurnya seorang kurator dan penjaga museum di Louvre. Di jasad kurator itu terdapat sebuah kode yang mengarah kepada karya-karya Leonardo da Vinci. Maka dari itu, kepolisian memerlukan jasa Robert Langdon untuk memecahkannya. Lalu, tiba-tiba ada seorang wanita dari kepolisian yang meninggalkan pesan tersembunyi kepada Langdon bahwa sesungguhnya ia sedang dijebak oleh kepolisian dan hendak dijadikan tersangka. Langdon dan polisi perempuan bernama Sophie itu pun bekerja sama untuk melarikan diri. Sophie ingin Langdon membantunya untuk memecahkan siapa pelaku yang merenggut nyawa kurator museum yang ternyata adalah kakeknya. Dari petunjuk yang ada di tubuh tak bernyawa sang kurator, Langdon dan Sophie menyusuri karya-karya Leonardo da Vinci di museum itu, sambil tetap bersembunyi dari kejaran polisi. Mereka lalu menemukan sebuah kunci besi berbentuk bunga. Ternyata itu adalah sebuah kunci lemari penyimpanan di sebuah bank. Kunci yang memiliki kode yang hanya bisa dipecahkan oleh petunjuk yang ditinggalkan oleh sang kurator. Karena keahlian Robert Langdon, kode itu berhasil dipecahkan. Lemari besi itu pun terbuka. Dari dalam terlihat sebuah koper perlahan keluar. Di dalam koper tersebut, ada sebuah kotak kayu berlambang bunga mawar. Sebuah lambang yang menurut Langdon adalah simbol dari cawan suci. Sebelum Robert Langdon menjelaskan apa itu cawan suci, ternyata kepolisian sudah mendeteksi keberadaan mereka. Beruntung, pejabat bank tersebut telah terikat perjanjian bahwa ia harus menyelamatkan pemegang kunci. Ia pun menyembunyikan Langdon dan Sophie di sebuah mobil box. Di dalam mobil box tersebut, Sophie dan Langdon membuka kotak kayu berlambang mawar tersebut. Ternyata isinya adalah sebuah cryptex, yaitu sebuah wadah penyimpan pesan rahasia dalam kertas yang hanya bisa dibuka jika kode kombinasi hurufnya sesuai. Kalau dibuka paksa, maka air raksa di dalamnya akan pecah dan memusnahkan pesan di dalamnya. Langdon pun menceritakan bahwa cryptex digunakan oleh prajurit Templar sejak zaman dahulu untuk menyimpan rahasia besar secara turun-temurun. Rahasia yang selalu diperebutkan antara Templar sebagai penjaga rahasia dan gereja kekristenan. Kakek Sophie kemungkinan besar adalah salah satu penjaganya. Namun, Langdon tidak tahu rahasia apa itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil box mereka berhenti. Ternyata pejabat bank yang menyamar sebagai sopir juga mengincar kotak kayu bersimbol mawar milik Sophie. Ia mengancam Sophie dan Langdon dengan senjata api. Beruntung Langdon dan Sophie sigap sehingga bisa melarikan diri. Langdon dan Sophie berhasil merebut mobil box dan melarikan diri. Mereka berdebat cukup panjang tentang kemana mereka akan pergi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah seorang kenalan Langdon yang juga seorang ahli teori tentang cawan suci. Orang itu bernama Sir Thiabing, seorang ahli sejarah yang telah meneliti cawan suci sejak lama. Dari dia akhirnya misteri terungkap satu demi satu. Cryptex yang dibawa Sophie adalah sebuah benda yang menyimpan informasi tentang lokasi cawan suci yang selama ini dicari-cari oleh pihak gereja. Thiabing menjelaskan bahwa cawan suci yang dimaksud bukanlah sebuah cangkir seperti yang selama ini diyakini, tetapi adalah seseorang yang mewadahi benih keturunan dari Yesus Kristus, yaitu Maria Magdalena.
Teabing menjelaskan bahwa Yesus dan Maria Magdalena adalah sepasang suami istri. Jadi, kripteks milik Shopee adalah informasi lokasi dari jasad Maria Magdalena. Pria tua itu juga menjelaskan kenapa gereja begitu ingin merebut kripteks tersebut. Karena apabila rahasia besar selama berabad-abad itu bocor, maka dapat mengguncang iman kekristenan di dunia. Sehingga informasi itu harus dimusnahkan. Sementara itu, para penjaga rahasia ingin melindungi garis keturunan Yesus yang hingga kini masih hidup. Sebelum Teabing menjelaskan lebih jauh, ternyata persembunyian Langdon dan Shopee sudah tercium oleh kepolisian. Teabing pun membantu pelarian mereka dengan menggunakan pesawat pribadinya. Di dalam pesawat, Langdon, Shopee, dan Teabing mencoba memecahkan sandi yang berada pada kripteks. Setelah beberapa saat, mereka menemukan pencerahan bahwa petunjuk tentang peti jasad Maria Magdalena berada di sebuah gereja di London. Sesampainya di gereja biara di London, mereka tak menemukan apapun. Ternyata mereka memang salah lokasi. Tanpa disangka oleh Langdon dan Shopee, ternyata Teabing mengkhianati mereka dan merampas kripteks milik Shopee. Sesungguhnya Teabing telah mengetahui lokasi petunjuk sebenarnya, namun ia sengaja menyesatkan Langdon dan Shopee. Langdon dan Shopee berusaha mengejar kripteks yang dibawa Teabing. Mereka berusaha memecahkan petunjuk di mana lokasi yang dimaksud di dalam kripteks. Setelah berpikir panjang, Langdon menyadari di mana lokasi tersebut. Lokasi itu adalah makam Sir Isaac Newton. Di sana Teabing telah menunggu. Ternyata pria tua pengkhianat itu juga tidak bisa memecahkan kombinasi huruf yang ada di kripteks, walaupun petunjuknya berada di depan matanya. Ia lalu memaksa Langdon untuk memecahkan kode kripteks tersebut dengan petunjuk makam Sir Isaac Newton. Akhirnya, setelah mengerahkan segenap kemampuan dan mengandalkan petunjuk dari penemuan Isaac Newton, Langdon berhasil menemukan kombinasi huruf dan untuk membuka kripteks tersebut. Namun, ia tidak memberitahukannya kepada Teabing. Langdon dan Shopee lolos dari ancaman Teabing yang akhirnya tertangkap polisi. Kini Robert Langdon tahu di mana peti jenazah Maria Magdalena yang juga berisi informasi garis keturunan Yesus hingga kini. Langdon berada di akhir pencarian. Di manakah letak peti itu? Apakah benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Dan yang terpenting, siapakah keturunan Yesus Kristus yang dipercaya para penjaga rahasia masih hidup hingga kini? Untuk mengetahuinya, kamu harus nonton film berjudul Da Vinci Code ini. Film yang diangkat dari novel karya Dan Brown ini sangat cocok bagi pecinta film misteri. Demikian ulasan dan alur film dari kami. Subscribe dan likes video ini jika kalian suka dan akan ada ulasan film yang lebih seru lagi. Terima kasih, sampai jumpa.